Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video gua. Gue ucapkan selamat datang juga untuk kalian yang baru lihat video gua. Akhirnya bosku, yang ditunggu-tunggu keluar juga, yaitu Ninja 250 4 silinder alias ZX25R. Kemarin Kawasaki Indonesia merilis ZX25R. Dan kemarin juga banyak banget vlogger-vlogger yang kesana, yang ngevlog itu di YouTube udah mulai bermunculan semua. Dan gua sayangnya nggak sempat kesana karena saat ini gua lagi ada di Klaten dan gua lagi sedikit nggak enak badan. Jadi ya udahlah, gua nge-review dari sini aja ya. Oke, Kawasaki kemarin menghadirkan 4 warna dari ZX25R. Yaitu yang pertama itu yang versi ABS ada warna hijau KRT. Dan gua tebak ini bakalan jadi warna paling laris yang KRT ini. Kemudian yang ABS kedua itu ada warna hitam putih yang framenya itu merah. Kemudian ada warna biru. Menurut gua warna biru ini akan jadi warna yang agak kurang laku dibanding dengan warna-warna lainnya. Oke, kemudian yang keempat yang non ABS di sini ada warna hitam. Ya, warna hitam. Warna hitam ini warna nggak selera semua orang sih. Cuman kadang ada yang nyari warna hitam, yang senengnya warna hitam. Tapi kalau warna favorit banyak orang yaitu biasanya hijau KRT. Hijau KRT itu adalah warna kebesaran dari Kawasaki. Hijau ya kan, Ninja dari dulu identiknya hijau kalau nggak merah. Sayangnya, kenapa nggak ada warna merah ya? Kenapa malah warnanya hitam putih? Kenapa jadi pilihannya malah warna biru gitu loh? Kok nggak ada warna merah ya? Warna merah dikombinasi dengan abu-abu doff gitu kan kayak sangar banget gitu ya. Tapi ya sudahlah, ini aja juga udah bagus banget. Oke, yang gue kaget adalah harganya. Harganya ternyata meleset dari perkiraan banyak orang. Yang orang itu pada memperkirakan harganya tuh di angka 120 juta sampai 140 juta. Ternyata di bawah itu. Karena motor ini CKD ya, bukan CBU, jadi pasti lebih murah. Oke, harga tipe terendahnya itu 96 juta untuk yang non ABS dan 112,9 juta untuk yang ABS. Jadi 113 juta kurang sedikit ya, 112,9 juta. Dan gue sarankan untuk kalian yang mau beli yang ABS sekalian ya, karena fitur safety itu sangat penting. Harga di 96 sampai 112 juta menurut gue harga yang sangat pantas untuk ZX25R. Tidak kemahalan, tidak juga kemurahan. Karena kalau misalkan kita bandingkan, kalau misalkan Kawasaki mengeluarkan harga di 140 jutaan atau 150 jutaan, itu udah mepet-mepet harga moge second seperti Z800 atau ZX6R. Z800 sudah bisa dapat ya. ZX6R ya dapat tahun 2012-an lah. Moge 600cc dan moge 800cc. Nah, pinter banget Kawasaki, makanya dikasih harga di 100 lebih sedikit. 112 juta. Jadi ini berada di pertengahan ya bro, antara harga moge second full paper dan harga 250 2 silinder ya. 250 2 silinder kan sekarang harga barunya itu yang untuk yang tipe tertinggi itu kan 70 jutaan ya. Untuk yang ABS MDP dan lain-lain, apalagi yang keyless itu udah hampir 80 juta. Harganya udah 76 jutaan kalau nggak salah. Jadi harga ZX25R ini di tengah-tengahnya ya, antara harga baru Ninja 252 silinder dan harga bekas dari moge 4 silinder 600cc ataupun 800cc. Oke. Nah, sekarang di sini yang mau gua bahas adalah dampak yang dikeluarkan dari rilisnya si ZX25R ini. Bagaimana dampaknya terhadap penjualan motor bekas 250cc ataupun motor baru 250cc ataupun bahkan moge sekalipun. Kena dampak apa enggak dari rilisnya ZX25R ini? Oke, di sini akan gue bahas pelan-pelan. Yang pertama itu gue akan membahas tentang dampaknya terhadap harga second atau penjualan dari Ninja 250 2 silinder. Kemarin juga ada yang nanya tuh di postingan gue ya. Bang, gimana ini dampaknya, kira-kira turun atau enggak harga Ninja 250 atau Saber 250 atau R25 lah. Jadi 250 2 silinder kena dampak nggak dari rilisnya si ZX25R ini? Jawaban gua adalah enggak.
Jadi harga second Ninja 250, CBR 250 ataupun R25 itu nggak terdampak dari rilisnya si ZX 25R ini. Kenapa gue bilang nggak berpengaruh? Jadi seperti ini ya guys. Harga second motor 250cc 2 silinder, oke lah kita mulai dari R25, itu harganya di 30 jutaan. Sampai 40 jutaan lah untuk yang all new R25. Ninja juga di 30 jutaan sampai 50 jutaan lah sampai tipe tertingginya untuk harga second ya. CBR pun gitu, dari 40 sampai 50 jutaan. Dimana itu range-nya sama harga baru ZX 25R ini adalah setengahnya. Kalau pasaran paling tinggi untuk tipe tertinggi, harga bekasnya ini masih di 50 jutaan. ZX 25R itu masih di atas 100 jutaan. Jadi masih setengahnya ya. Dan ini masih sangat aman. Jadi gue jawab, untuk kelas penjualan motor bekas 250cc nggak kena dampak dari munculnya si ZX 25R ini. Tapi yang kena dampak adalah harga barunya. Kalau menurut gua, harga baru Ninja 250 Fi tipe tertinggi yang keyless ataupun CBR 250 RR tipe tertinggi yang ABS itu menyentuh harga 70 jutaan. Which is kalau kalian tambahkan sedikit, sekitar 30 atau 40 jutaan, itu kalian udah dapat ZX 25R. 70 jutaan dapat 250cc 2 silinder, 100 jutaan lebih dikit dapat yang 4 silinder. Dan gue yakin 100% kalian pasti akan memilih untuk nambah sedikit untuk beli ZX 25R. Nah, jadi prediksi gue nanti untuk Ninja 250 yang baru ataupun CBR 250 yang baru akan kasih diskon gede-gedean. Kalau menurut gue ya. Jadi gitu ya bosku. Jadi menurut gue yang kena dampak dari rilisnya si ZX 25R ini adalah penjualan harga baru dari kelas 250cc 2 silinder. Kalau harga bekasnya masih aman. Jadi tenang aja bosku. Untuk kalian yang sekarang masih pakai CBR 250, Ninja 250, tenang aja. Harga bekasnya nggak akan anjlok. Oke, sekarang kita bahas dampaknya terhadap penjualan Moge. Kalau kita bicara Moge full paper alias surat-surat lengkap, ini beda segmen ya, beda kelas. Ini memang 4 silinder tapi 250cc. Kalau yang Moge full paper 4 silinder 600cc ke atas itu beda segmen. Dan itu nggak akan terganggu dengan lahirnya si ZX 25R ini. Untuk harga secondnya mereka yang full paper juga akan segitu-gitu aja. Dan mungkin ya turun juga wajar. Karena setiap tahun harga kendaraan itu pasti ada penyusutan. Jadi kalau turun pun nggak terlalu signifikan. Turun pun paling sedikit. Jadi nggak kena ya untuk yang full paper. Secondnya apalagi barunya itu nggak kena dampak dari si ZX 25R ini. Yang kena dampaknya adalah Moge bodong. Kalau misalkan kalian lihat nih, Moge bodong itu harganya nggak masuk akal. Kadang nggak ada suratnya itu aja di atas 100 juta. Ada yang hampir menyentuh 200 juta. Nah, jadi dengan munculnya si ZX 25R ini, orang di sini akan jauh lebih pinter untuk milih. Daripada dia keluar uang ratusan juta buat motor bodong, mendingan dia beli yang full paper seperti ZX 25R ini. Nah, gue yakin nih guys, untuk kalian pecinta Moge ataupun pemilik Moge, beli Moge itu pasti lebih tertarik sama suaranya dibanding sama kecepatannya. Bener gak sih? Kalau misalkan kalian jalan-jalan gitu, kecepatan Moge itu bisa dipakai seberapa sih? Apalagi di jalanan ibu kota gitu ya kan. Kayak mubazir gitu. Paling kalau bisa dipakai kebut-kebutan paling di sirkuit. Kalau di jalan utama kalian mau show off atau apa, itu kayaknya kecepatannya itu kayak mubazir. Jadi nggak kepake. Jadi kalian lebih suka meraungkan suaranya. Kalau di jalan tuh kalian gas biar suaranya didengar orang. Nah, sama seperti ini ZX 25R. Daripada kalian beli Moge bodong, lebih baik kalian beli ZX 25R ini. Raungannya sama. Kalian mau lari seberapa sih? ZX 25R ini aja udah dites, larinya bisa top speednya 180 sampai 190-an. Dan gua rasa itu udah cukup lah. Kalian lari segitu tuh udah kenceng banget. Dan gua rasa di jalanan-jalanan padat seperti ibu kota, kalian jarang menemukan atau jarang bisa ngetes top speed sampai sejauh itu. Karena kalian ngebut sedikit aja udah macet ya kan. Jadi power dari si ZX 25R ini gua rasa nggak mubazir untuk dipakai di jalan-jalan ibu kota. Jadi kecepatannya cukup dan kalian dapat suaranya. Itu kan yang paling kalian suka. Kalian dapat suaranya. Apalagi nanti diganti knalpot racing, wah itu suaranya enak banget guys. Kemudian bagaimana dengan IR6? Ya, ini Moge entry level yang paling banyak dicari. Orang mau naik dari 250cc ke 600cc-an biasanya belinya IR6 dulu. Karena ya pertama harganya yang lumayan murah, di kisaran 60 sampai 70 jutaan.
kemudian powernya yang gede, torsinya yang gede. Jadi biasanya mereka yang mau naik dari 250 ke 600 cc-an, mereka itu beli IR6 dulu. Nah, kena dampak atau enggak penjualan second dari IR6 ini? Kalau menurut gua sedikit kena dampak. Karena harga IR6 ini pasarannya itu 60-70 jutaan lah, rata-rata di 70 jutaan ya. 70 jutaan itu kalian dapat motor second 650 cc 2 silinder tahun 2012-an. 2011 atau 2012-an itu di angka 70 jutaan. Tapi kalau kalian tambah sedikit, kalian dapat motor baru 4 silinder meskipun 250 cc. Ya orang mungkin masih ada yang carilah IR6 karena 650 cc ya kan, meskipun 2 silinder itu torsinya gede banget motor itu. Nanti pilihannya jatuh lagi ke kalian. Kalau kalian mau torsi dengan harga 60-70 jutaan ya kalian beli IR6. Kalau kalian mau dengar sensasi raungan 4 silinder, kalian nambah dikit, kalian bisa dapat ZX25R 4 silinder dengan harga 112,9 juta. Oke, sementara itu aja guys penilaian gua tentang lahirnya si ZX25R ini, dampaknya terhadap penjualan motor bekas. Karena gue jualan motor bekas, jadi yang gue bahas ya itu, ya kan. Oke, sementara itu aja guys isi video gua kali ini. Jangan bosan-bosan nonton video gua. Gua Angga Jonathan dari RND Motorsport pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kayaknya keren juga nih kalau gua inden nih. Tapi gila sih. Kemarin dapat info dari teman orang Kawasaki, jam 5-an itu nomor antriannya udah habis untuk inden. Gila banget. Orang Indonesia banyak yang kaya ya.